Hidup Jokowi! Betapa putus asanya kaum pemburu ijazah Pak Jokowi. Karena sekarang tersisa 2 orang yang sedang melarikan diri dari pembuktian apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. 2 orang ini lari terbirit-birit. Mereka berusaha untuk menggagalkan sidang. Yang satu membuat pra-peradilan, yang satu membuat eksepsi. Kalau memang mereka menginginkan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya di muka umum, maka seharusnya mereka tidak melakukan eksepsi, melainkan memperlancar sidang dengan menghadirkan Pak Jokowi sebagai saksi pelapor yang tentunya akan menunjukkan dengan seterang-terangnya ijazah beliau. Tentunya jika mereka menginginkan kebenaran tegak di atas bumi ini, sebagaimana koar-koar mereka selama ini yang mengatakan bahwa mereka adalah pejuang penegak kebenaran, tentunya mereka tidak akan pingsan ketika ditangkap oleh polisi. Tentunya 2 orang ini akan menjalani sidang dengan gagah berani, kemudian dengan kepercayaan tinggi seperti yang mereka perlihatkan selama ini, menghadapi persidangan demi persidangan sambil mengatakan kepada masyarakat luas bahwa mereka berada di pihak yang benar sehingga mereka tidak punya rasa takut sedikit pun. Faktanya mereka lari dari persidangan. Mereka urung untuk mendatangkan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Mereka sengaja memperlambat sidang. Mereka sengaja mengganjal sidang. Entah mereka disuruh oleh orang-orang yang berkuasa di negara ini, oleh orang-orang yang menjadi backingan mereka, atau memang ini ide mereka karena mereka sedang kecepirit. Kepengecutan mereka ini bukan hanya terlihat dari kacamata kami pembela Pak Jokowi, tetapi juga terlihat di kacamata orang-orang yang selama ini bersama mereka memburu ijazah Pak Jokowi. Rupanya Kurnia dan kawan-kawan HTI FPI kecewa dengan apa yang sudah dilakukan oleh Tifa dan Panci. Bahkan si Menuk yang rajin demo, yang rajin ikut di dalam setiap aksi pun kecewa. Mereka memandang seperti apa yang saya lihat. Mereka menganggap bahwa Roy Panci dan spiritualitil pengecut. Mereka lari tunggang langgang meninggalkan pertempuran. Tetapi sambil berkata di muka umum bahwa mereka seperti itu karena mereka dibantu oleh Tuhan. Kita dengarkan pernyataan orang-orang yang kecewa terhadap 2 pemburu ijazah ini yang sedang kecepirit. Tidak ada satupun jejak kehidupan kita ini yang random atau acak atau kebetulan. Semua sudah diatur oleh yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah sebuah best planner. Ketika saya harus bertemu dengan seorang yang bernama Egy Sujana. Ya, oleh karenanya mewakili TPUA. Kami bertiga, saya dan Rizal Fadilah ya, dan Damai Hari Lubis, yang sayangnya juga bersama-sama dengan Egy akhirnya mengambil RJ itu, menghadap kepada Presiden ke-7, 2 periode Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Adalah suatu hal yang tidak random juga, dan bukan kebetulan. Ketika akhirnya keduanya mengambil RJ meninggalkan kami, meninggalkan peperangan. Dan sampai hari ini, alhamdulillah tampaknya sehat bugar, bahkan bisa warawiri untuk terus memaki-maki dan menjelek-jelekkan kami. Saya ambil hak ini karena saya tersangka. Harusnya orang yang beliau jaga. Jangan lupa, kami berangkat ke Solo dan Jogja itu meninggalkan keluarga kami. Saya istri dari seorang suami. Saya juga adalah ibu dari anak-anak saya. Berikut 1 mobil bus itu semuanya adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dan merupakan kesayangan keluarganya. Kami tinggalkan. Ya, oke, kita stop di situ. Lalu random lagi ini. Jika kemudian seorang yang sangat kami banggakan mulanya, seorang anak muda yang luar biasa, doktor yang kami percaya waktu itu, yang membuat kami semakin kuat untuk berangkat ke Jogja dan Solo. Rismond Hasiholan Sianipar. Dengan caranya sendiri, dia meninggalkan juga medan perang, ya, yang tentu saja dikomandai oleh salah satu pengacara yang juga ada di Taka tadinya. Setiap kali meninggalkan hal tersebut, memberikan luka di hati kami. Tapi sayangnya, ada luka lagi yang lebih perih. Ketika saya harus mengatakan ya, bahwa pukulan-pukulan tidak berhenti datang kepada kami. Sylvester Stallone itu pernah mengatakan, bukan penting seberapa kuat engkau memukul, tetapi yang penting adalah seberapa kuat engkau menahan pukulan tersebut dan berapa tahan engkau dipukul. Inilah pukulan-pukulan itu. Hingga pada akhirnya, tanggal 13 Juli 2026, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kalau tidak salah, orang yang saya sayangi pribadi ya, dan juga semua sayangi, yaitu Saudara Roy Suryo, mengatakan bahwa benar ada surat yang saya tuliskan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 yang lalu untuk menegaskan bahwa yang akan mendampingi saya dalam sidang pokok perkara tidak hanya di pra-peradilan, akan tetapi juga yang akan mendampingi saya pada pokok perkara, yang salah satunya adalah tim yang saat ini yang berisikan, dia menyebutkan nama Gofur Sangaji dan Soraya.
Dua orang ini tercatat adalah pengacara-pengacara Taka tadinya. Itu mungkin tidak terlalu menyakitkan sampai beliau mengatakan bahwa tidak ada lagi tim yang boleh mengatasnamakan kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena dia, oknum yang dimaksud, dan itu kemungkinan besar yang dimaksud adalah Ahmad Rosinudin, tidak mengikuti persidangan dan tidak mengikuti yang namanya pra-peradilan, bahkan menegasikan eksepsi yang hari ini sedang diupayakan oleh Dr. Tifa. Beliau juga menyayangkan bahwa kawan-kawannya menjadi korban. Saya persingkat, saya ingin mengatakan, Bang Roy Suryo, saudaraku yang aku sayangi sampai hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa janganlah engkau merusak rumah kami. Taka adalah satu-satunya rumah yang dari awal hingga akhir membersamai kami para tersangka yang tinggal tersisa 3 ini. Saya, Kurniati Rayani, Rustam Effendi, dan Rizal Fadilah. Jika Anda, bahkan Roy termasuk ya, dan lalu dia sendiri yang memutuskan kuasa itu begitu. Jangan katakan bahwa karena keras, karena engkau hendak membela, jangan kau korbankan klienmu. Kau katakan kepada dirimu untuk masuk ke dalam penjara, dan mintalah kuasa kepada rakyat, bukan kepada kami. Saya kira ini tidak tepat, karena sudah lebih dari setahun Anda bersama kami. Alasan ini hanya boleh digunakan oleh Damai Hari Lubis. Karena Damai Hari Lubis terus-menerus mengatakan tentang hal tersebut. Jadi kalau Roy Suryo mengatakan tentang kerasnya Taka, itu sudah tidak lagi relevan. Ada waktu setahun, Anda punya waktu untuk pergi dari kami lebih awal. Saya ingin mengatakan juga kepada Damai Hari Lubis, ya, saya ambil kesempatan ini, karena telah lama saya biarkan terus melanglang buana dengan terus mengatakan kami sebagai 3 dungu, ya, yang terus bertahan di Taka ini. Saya ingin mengatakan nikmati RJ itu, yang sakit silahkan berobat, yang merasakan hidup semakin bebas silahkan saja. Yang ingin kembali ke Bali ke sana silahkan. Makanlah makanan kesukaanmu. Tapi jangan kau ganggu kami yang sedang berjuang ini. Begitu yakinnya si Kurnia ini bahwa mereka berada di jalan-jalan perjuangan, jalan-jalan kebenaran. Sehingga akhirnya mereka melihat dari kacamata mereka sendiri bahwa Roy Panci, spiritualitil, sudah memilih jalan yang sangat mengecewakan. Seolah-olah mereka bersama, walaupun mereka tidak meminta RJ, tapi faktanya mereka tidak berani menghadirkan Pak Jokowi ke persidangan ketika mereka memutuskan untuk membuat putusan sela. Artinya, putusan sela ini adalah menghambat persidangan. Mereka tidak berani menghadapi pokok perkara. Kalau mereka berani menghadapi pokok perkara tanpa melakukan perlawanan, tentu Pak Jokowi akan datang ke pengadilan dan kita semua akan mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya. Makanya si Kurnia ini kecewa karena dengan adanya putusan sela, artinya perjuangan mereka terputus di tengah jalan karena dihambat oleh Roy Panci dan spiritualitil. Apalagi di tengah perjalanan itu si Tompel tidak lagi diperkenankan untuk ikut campur di dalam perkara ini. Si Tompel yang begitu menggebu, ingin menjatuhkan Pak Jokowi, ingin menghadirkan Pak Jokowi di persidangan, ingin mempermalukan Pak Jokowi di persidangan dengan ribuan pertanyaan, ingin menjadikan Pak Jokowi lelah letih, pusing di persidangan. Akhirnya gagal melakukan itu karena rupanya Roy Panci memutuskan si Tompel tidak diajak bergabung sebagai pengacara mereka. Sehingga perjuangan untuk menjatuhkan Pak Jokowi sudah berakhir di tangan Roy Panci. Karena Roy Panci faktanya sangat ketakutan ketika dia dihadapkan oleh pengadilan. Tiba-tiba dia memutuskan untuk membuat pra-peradilan. Sebuah cara yang dilakukan oleh Roy Panci agar ia terhindar dari persidangan pokok perkara. Apa itu pokok perkaranya? Pencemaran nama baik. Untuk menjatuhkan Pak Jokowi, menurut si Tompel, mereka bisa masuk di pokok perkara pencemaran nama baik. Nanti di persidangan, si Tompel sudah berhayal akan menjatuhkan Pak Jokowi dengan ribuan pertanyaan. Tetapi itu dimatikan oleh Roy Panci, sehingga mereka sekarang kecewa. Orang-orang FPI HTI kecewa berat terhadap apa yang dilakukan oleh Roy Panci dan spiritualitil. Yang satu menghambat persidangan, menghindari pokok perkara dengan cara membuat putusan sela. Yang satu menghindari pengadilan dengan cara mengajukan pra-peradilan yang ternyata ujung-ujungnya ditolak. Kalau sudah ditolak kan artinya Roy Panci juga akan sama nasibnya seperti spiritualitil, masuk ke persidangan. Nanti di persidangan Roy Panci pun akan melakukan putusan sela. Kenapa mereka gengsi untuk mengakui kesalahan? Kenapa gengsi? Dan kenapa mereka harus melawan dengan membuat putusan sela? Karena mereka tidak berani menghadapi kenyataan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Bukan setia kepada tokoh siapapun itu. Pada saat tokoh itu mulai belok kiri belok kanan kayak bajai, kami tetap akan lurus. Kami tetap akan mengejar apa yang menjadi cita-cita perjuangan kami. Kami memang menitipkan nilai perjuangan kepada para akademisi, para pejuang yang
yang saat ini mungkin sudah bebas ya. Ya, karena apa? Karena memang sudah tidak ada nilai kebenaran selama ini di Indonesia. Tetapi orang yang ikut mengkhianati kebenaran itu, walaupun siapapun itu, masuknya dia dari pejuang atau dari apa, tetap menjadi pengkhianat. Dan malah aku melihat sekarang malah bergeser. Yang harusnya kita menjadikan ijazah itu adalah substansi dari persoalan negara ini tentukan. Malah tujuan kita malah membebaskan teman-teman kita. Kita memang mau kok bebas. Memang dipikirnya kita tidak setia. Tidak, kita setia. Kita setia kepada teman kita setia juga kepada tujuan perjuangan kita. Tetapi pada saat teman kita yang kita ikuti, yang kita bela, yang kita selalu kawal, tidak lagi setia kepada kita, apakah kita harus tetap setia kepada dia? Ingat, kita ini relawan bukan serpihan rengginang, bukan. Kita ini adalah komponen yang paling penting dalam perjuangan ini. Ingat ya, ingat kepada para relawan yang ada di luar sana, jangan pernah merasa diri lo adalah sia-sia. Bukan. Ingat, kalian pada saat datang ke perjuangan atau ke lapangan, apakah Anda dibayar? Tidak. Kita memakai uang kita sendiri, kita haus, kita beli pakai uang kita sendiri. Jadi artinya, hargailah tenaga kita, hargailah waktu kita, dan hargailah diri kita. Kalau kita sudah menghargai diri kita, maka orang pun akan menghargai kita. Rupanya si Menuk dan ibu-ibu yang pakai jilbab kembang-kembang, yang selalu teriak-teriak di pengadilan, yang selalu mencaci maki kami, pembela Pak Jokowi ketika juga hadir di persidangan, mereka kecewa dengan putusan hakim yang akhirnya menyebabkan si spiritualitil tertunda di dalam membuktikan apakah mereka bersalah atau tidak di kasus ijazah ini. Kenapa mereka kecewa? Karena mereka orang-orang tolol. Mereka pikir persidangannya si spiritualitil ini nanti akan membuat Pak Jokowi malu semalu-malunya. Mereka pikir persidangan si spiritualitil ini akan membuat Pak Jokowi hadir lalu ketakutan sambil menunjukkan ijazah beliau. Mereka pikir seperti itu. Dan mereka pikir persidangan si spiritualitil ini akan berakhir dengan kemenangan bagi mereka ketika di dalam persidangan spiritualitil berhasil membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Rupanya ketololan mereka ini sudah tertanam di otak mereka seperti itu. Padahal sidang spiritualitil ini adalah sidang pembuktian bahwa si spiritualitil ini sudah melakukan kejahatan pencemaran nama baik, bukan pembuktian ijazahnya Pak Jokowi. Saya berkali-kali mengatakan itu di video-video saya. Apakah mereka tidak pernah menonton video saya? Sehingga mereka menjadi makin hari makin tolol. Makanya teman-teman, pendukung pemburu ijazah ini rata-rata orang yang mudah digoblok-gobloki oleh si spiritualitil dan si Roy Panji, sehingga berakhir dengan kekecewaan. Mereka tidak tahu bahwa dua orang ini lari terbirit-birit, kecepirit ketika mereka sudah dijadikan sebagai terdakwa oleh pengadilan, membuat putusan sela sehingga perjuangan menjadi mandek.